Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat channel Rafif Amir. Kita kembali di edisi Bincang Buku. Teman-teman sekalian, tadi malam di kelas 60 hari menulis buku, kita berdiskusi, sharing tentang bagaimana cara untuk menemukan ide. Dan ada satu buku ya, di antara dua buku yang saya rekomendasikan kepada para peserta, yaitu judulnya ini, The Art of Stimulating Idea. Ini buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca kepada peserta 60 HMB, karya Pak Bambang Trim. Saya sudah selesai membaca bukunya dan ada banyak hal yang bisa saya dapatkan yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Nanti silakan bisa dicari bukunya ya. Pertama, seperti yang saya katakan bahwa ide itu adalah sebuah penemuan. Jadi ide itu bukan datang tiba-tiba, bukan ya seperti seorang pertapa yang menunggu ilham, gitu ya, menunggu ada kiriman atau bisikan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau mendapatkan ide, maka caranya adalah kita mencari ide itu. Bagaimana cara menemukannya? Nah, kita ini ibarat ya penulis, ibarat koki. Kalau saya mengibaratkan, kita ibarat koki. Bahan-bahannya semua sudah ada, sudah tersedia. Bahan-bahan kita sebagai penulis, apa yang akan kita racik nanti, apa yang akan kita masak adalah kata-kata tentu saja. Dan kata-kata itu, kosakata itu sudah ada. Sudah banyak berjejalan, kita tinggal buka kamus. Kita lihat di sana ada ribuan, puluhan ribu, mungkin jutaan kata ya. Jadi teman-teman tinggal meracik kata-kata itu menjadi sebuah kalimat, kemudian menjadi paragraf, akhirnya menjadi sebuah tulisan. Itulah tugas penulis. Ada bahan yang sama, misalkan kalau kita tahu ada tahu ya, tetapi bisa kemudian diracik menjadi menu makanan yang berbeda. Maka ada tahu bulat, ada oseng-oseng tahu, ada tahu campur, ada apa lagi, tahu kupat, dan seterusnya ya. Jadi bahannya sama, bahan utamanya sama, tahu, bumbu-bumbunya juga mungkin banyak yang sama tentunya ya. Ada garam, ada bawang merah, bawang putih, dan seterusnya. Tetapi hasilnya bisa berbeda. Nah, inilah seni bagi seorang penulis, sama seperti koki. Jadi teman-teman sekalian, Pak Bambang Trim di sini mengulas ya tentang ini ya, the art of stimulating idea. Beliau mengulas di sini tentang apa yang dimaksud dengan ide itu. Dan ide itu kadang sesuatu yang datang atau hadir ya ketika kita melakukan sesuatu perjalanan ya, atau ketika kita dalam satu kesempatan, ketika kita merasakan sebuah fenomena alam, sebuah pemandangan atau suatu peristiwa di depan mata kita, kemudian tiba-tiba terlintas ide itu dan segera kita tangkap menjadi sebuah tulisan. Ini yang dialami oleh Sitor Situmorang ketika suatu saat dia pergi ke rumahnya Pramudia Anantatur dan di sana Pram nggak ada. Kemudian Sitor kecewa dan dia pulang, dan tiba-tiba dia melihat semacam ada cahaya gitu ya, yang menurut dia menarik gitu ya. Kemudian dia lihat ada apa sih, cahaya di balik tembok itu apa sih? Ternyata dia menemukan bahwa di situ adalah kuburan. Nah, di atas pekuburan itu ada bulan purnama yang terang.
Kebetulan saat itu adalah beberapa malam masih suasana lebaran. Maka dia menulis sebuah puisi yang cukup singkat dan tapi terkenal. Singkat, tapi puisi ini terkenal sekali. Judulnya Malam Lebaran. Malam Lebaran. Isinya apa? Bulan di atas kuburan. Itu saja. Sederhana. Dan itu adalah sebuah ide, sebuah penemuan, sebuah racikan dari seorang penulis, Sitor Situmorang. Jadi teman-teman sekalian, ide itu bukan suatu hal yang muluk-muluk dan harus sesuatu yang besar ya. Jadi tidak ada yang sebenarnya baru dalam ide itu. Sama seperti kita membuat masakan itu, tidak ada yang sebenarnya baru. Tinggal bagaimana kepiawaian kita mengolah kata-kata itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Teman-teman sekalian, buku ini bagus sekali. Di sini juga diceritakan oleh Pak Bambang Trim ide-ide yang mengguncang dunia itu siapa aja, misalkan seperti Imam Al-Ghazali, ya, kemudian J.K. Rowling dengan Harry Potternya, kemudian Tony Buzan misalkan dengan mind mapnya gitu ya, kemudian Stephen R. Covey dengan Seven Habits-nya, Anne Frank, The Diary of Anne Frank yang juga fenomenal, sebuah catatan harian tentang bagaimana Anne menghadapi atau menyaksikan bagaimana kejamnya rezim Nazi ya saat itu, dan banyak lainnya. Kemudian Pak Bambang juga menyebutkan penulis-penulis Indonesia yang berpengaruh jadi dalam bukunya ini. Tentu saja tidak ada nama saya. Ada nama Andrea Hirata, Habibur Rahman, El Sirazi atau Kang Abi, dan Hermawan Kertajaya, Ibu Santosa, dan seterusnya. Kemudian Pak Bambang juga menyebutkan apa saja hal-hal atau aktivitas yang bisa menstimulasi ide itu. Nah ini poinnya ada di sini, intinya ada di sini. Banyak sekali ya, saya juga menyebutkan dalam setiap pembahasan atau setiap materi yang saya berikan terkhusus tentang ide ini, banyak sekali cara agar kita bisa menemukan ide itu, agar ide itu bisa hadir ya. Pertama, tentu saja banyak baca. Buku adalah hal yang paling utama. Kemudian banyak silaturahim, banyak berdialog, berdiskusi dengan teman-teman kita. Sekarang sudah bisa lewat online, lewat daring juga bisa. Kemudian jalan-jalan, sekarang jalan-jalan juga bisa jalan-jalan virtual ya, meskipun nggak harus jalan-jalan fisik. Kemudian main musik ya, kemudian bermain tradisional, nonton film, banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih mudah menemukan ide itu. Kemudian teman-teman sekalian, dalam buku ini The Art of Stimulating Idea ya, Pak Bambang Trim juga memberikan suatu kiat ya atau tips bagaimana cara mengeksekusi ide itu. Ya rata-rata ketika kita mau mengeksekusi ide ya kita tentu saja menentukan topik atau tema yang akan kita angkat dulu. Apa sih yang akan kita angkat, apa sih yang kita bahas. Saran saya, tips dari saya membaca referensi-referensi lain juga terkait dengan ide, dan ini sudah saya buktikan bahwa ketika kita ingin mendapatkan ide yang mengalir ya, ketika menulis bisa mengalir, maka jangan buat general, tapi buatlah spesifik. Kalau kita misalkan mau berbicara tentang pendidikan, jangan kita berbicara tentang pendidikan secara general, kita justru akan kesulitan. Maka buatlah misalkan lebih spesifik lagi tentang pendidikan di sekolah. Misalkan pendidikan di sekolah lebih spesifik lagi, pendidikan misalkan bagaimana cara mengembangkan kegiatan belajar mengajar di kelas yang efektif, itu kan lebih spesifik lagi. Ada sebuah penelitian bahwa seorang anak wanita, dia pernah disuruh menulis tentang Amerika, apa saja tentang Amerika, dan dia nggak bisa menulis. Dia suruh menulis tentang New York, dia nggak bisa menulis. Dia disuruh menulis
tentang sebuah jalan di New York yang itu sangat akrab dan familiar dengannya, dia tetap nggak bisa menulis. Dia disuruh menulis tentang sekolahnya akhirnya. Sekolah, tempat dia belajar, kemudian dia disuruh menulis, menggambarkan ya, apa yang kamu lihat, mulai dari bangunan paling atas sekolah sampai bangunan paling bawah. Apa yang dia temukan. Dan disitulah dia kemudian mulai lancar, bukan hanya 300 kata, 500 kata, bahkan 1000 kata. Mengalir. Jadi kalau kita pengen menulis yang mengalir, maka buatlah ide itu lebih spesifik. Dan ide itu ada di sekitar kita, gitu ya. Ide itu ada di sekitar kita. Jangan kemudian kita berpikir bahwa ide itu adalah sesuatu yang mungkin kita harus mencarinya, berpikir keras dan seterusnya, enggak ya. Kalau kita ke dapur saja ya, itu sudah banyak berseliweran ide. Ya, saya contohkan seperti tadi malam kita diskusi di 60 HMB, kita melihat sendok. Bicara tentang sendok, apapun kita coba tuliskan tentang sendok itu. Misalkan bagaimana atau apa, misalkan pengalaman-pengalaman unik kita tentang sendok itu. Misalkan pernah kita makan, sendoknya bengkok dan seterusnya. Atau pernah kita mau makan, bingung nyari sendok nggak ketemu. Atau kita ceritakan kira-kira atau gambarkan, bayangkan bagaimana kalau misalkan tidak ada sendok di dunia ini, atau pabrik sendok tiba-tiba tutup, atau bagaimana ketika kita dihadapkan pada pilihan, misalkan di sebuah pertemuan, di situ ada sendok, ada tempat cuci tangan misalkan, sementara orang-orang lebih banyak pakai tempat cuci tangan misalkan, dan kebiasaan kita adalah makan dengan sendok. Apa yang akan kita lakukan? Memilih dengan tangan atau dengan sendok. Itu juga bisa menjadi ide. Jadi banyak sekali yang bisa kita kembangkan dari sebuah ide yang sederhana ya. Asalkan kita mau mengeksplor terus-menerus, dan itu bisa didapatkan dari kita banyak membaca. Kalau kita sudah menemukan sebuah tema, maka kemudian kita banyak baca referensi-referensi yang terkait dengan tema itu. Nonton film yang berkaitan dengan itu, nonton video-video yang berkaitan dengan itu, sharing di medsos. Kemudian coba kita sambil gunakan imajinasi kita, gitu ya. Sambil gunakan imajinasi kita, berandai-andai, membayangkan, atau kita mencoba untuk memprediksi sesuatu tentang apa yang kita jadikan topik tulisan itu. Jadi banyak hal yang teman-teman bisa lakukan. Dan setelah itu tuliskan dengan cepat itu apa yang sudah kita pilih menjadi tema tulisan kita itu. Jadi teman-teman sekalian, begitu ide. Jadi teman-teman di 60 HMB hari ini kita berikan tugas membuat 100 ide bebas ya, 100 ide apapun bebas ya. Tantangannya adalah membuat 100 ide singkat, nggak usah terlalu panjang. Misalkan ya bercerita tentang saya akan membuat cerpen tentang kehilangan misalkan. Jelaskan sekilas saja. Misalkan tentang seorang anak yang kehilangan orang tuanya, kehilangan ibunya selama 10 tahun, kemudian dia melakukan pencarian selama 10 tahun itu, tapi dia tidak kunjung bertemu dengan ibunya, dan dalam 10 tahun pencarian itu berbagai ujian hidup datang kepadanya. Dia pernah dipenjara, pernah divonis gila, pernah diteriaki maling dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa kita explore. Sekali lagi ya, 100 ide itu sebenarnya mudah ya kalau kita karena banyak sekali, setiap hari mungkin kita bisa menemukan ide itu. Kalau kita nggak mencari, mungkin akan susah kalau kita menunggu ide itu datang. Tapi ketika kita melihat sekitar kita dan kemudian gunakan pertanyaan-pertanyaan 5W1H itu, buku. Kapan sih buku pertama kali ditemukan? Misalnya gitu. Kemudian siapa orang pertama yang membaca buku? Dan seterusnya. Nanti kemudian kita gali, bisa kemudian kita cari di internet, cari di Google referensinya, sehingga kemudian jadilah itu bahan tulisan kita. Ya teman-teman, itu ya. Jadi ide itu mahal. Sekali lagi, ide itu mahal. Ide itu adalah anugerah. Ibarat berlian menurut saya ya, ibarat berlian.
kadang banyak orang yang meremehkan sehingga akhirnya ide itu hilang, lupa, terbuang sia-sia, padahal itu adalah anugerah. Maka kita tangkap, kita catat, kemudian kita tuliskan. Siapa tahu itu akan menjadi sebuah anugerah, suatu hal yang membuat menurut kita remeh tapi ternyata bisa menginspirasi orang lain, suatu hal yang menurut kita remeh tapi ternyata bisa mendatangkan pahala yang luar biasa besar bagi kita. Ya, itu subhanallah, itu luar biasa sekali teman-teman. Jangan pernah remehkan ide sekecil apapun, segera catat dan tuliskan. Itu saja ya. Sekali lagi ini bukunya The Art of Stimulating Idea, silakan dicari. Kalau masih bingung nyarinya nggak dapat, silakan hubungi saya atau hubungi toko buku Cahaya Pustaka. Teman-teman sekalian, sampai jumpa di edisi Bincang Buku yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.